kajian syarah hikam Ibnu Athaillah dari Al-Hikmatul Taliyah, hikmah yang berikutnya. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw yadfa' bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fa maqama bi haqqi awsafihi. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah karena sesuatu yang diharapkan, atau barang siapa yang menyembah Allah atau dia melakukan ketaatan karena supaya bisa terhindar dari siksa Allah, famaqama bihaqqi awsafihi, maka dia belum benar-benar menjalankan hak dia sebagai hamba kepada Tuhan. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, kalau orang menyembah Allah karena ada yang diharap dari Allah, atau dia melakukan ketaatan supaya dia terhindar dari siksa, maka dia belum benar-benar menjalankan haknya sebagai hamba kepada penciptanya. Imam Ibnu Athaillah di sini menjelaskan bahwa ada orang yang menyembah Allah karena ada yang diharap sama Allah. Dia menyembah Allah supaya rezekinya lancar. Kita pernah dengar nih orang-orang tua kita dulu, sholat dulu biar rezekinya lancar, jadi kan? Padahal ngecek nggak pernah sholat rezekinya lancar, kan gitu. Orang kafir rezekinya lancar, nggak ada kaitannya sebetulnya. Puasa kamu biar sehat. Orang banyak yang nggak puasa pada sehat-sehat, yang puasa sakit-sakitan. Kadang-kadang ada orang menyembah Allah, dia beribadah karena ada yang diharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, kalau bahasa kita itu ada modus mau. Saya sholat malam lah, karena perdagangan saya supaya lancar, usaha saya supaya lancar, gitu kan? Dulu Cina itu pada sholat usahanya lancar, bisnis lancar. Banyak orang-orang yang orang-orang munafik, orang kafir itu nggak pernah ini lancar. Atau ada dia orang melakukan ketaatan, kata Imam Ibnu Athaillah, taat dia sama Allah, dia sholat, dia zikir, supaya nggak kena azab. Lam yu'addi haqqa sifatuh, orang ini belum menjalankan hak dia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Apa itu? Ubudiyatihi wa mamlukiyatihi. Kita ini kan ubudiyah, menghamba kepada Allah. Kita ini kan hambanya Allah. Kalau namanya seorang hamba, apa yang disuruh sama tuannya ikut. Emang ada budak disuruh, kita punya budak disuruh dia nggak mau ikut gitu. Atau dia ngarepin apa-apa? Enggak, emang hamba itu patuh. Dan dia nggak punya hak untuk mengharap sesuatu. Kemudian kita ini juga mamlukiyatuhu lillah. Kita ini kan dimiliki sama Allah. Semua yang ada pada diri kita itu punya Allah. Rumah kita dari Allah, harta kita dari Allah, kesehatan kita juga dari Allah. Semuanya kita dari Allah. Kita kan milik Allah. Maka ketika beribadah kok bisa ngarep gitu, padahal semuanya dari Allah. Kita ini kan hamba, kok bisa beribadah itu ngarep sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Imam Ibnu Athaillah di sini ingin menjelaskan kepada kita, dia belum benar-benar menjalankan kewajibannya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kayak gini tidak memiliki uluhiyah dan malikiyah. Apa uluhiyah itu? Benar-benar mengesahkan Allah. Kita satukan Allah, kita nyembah, udah nggak ada motif lain, nggak ada tujuan, nyembah Allah itu. Kita ini sholat aja, nggak ada tujuan biar sehat, biar rezeki lancar, biar apa? Tidak, udah sholat. Itu namanya kita uluhiyah,
benar-benar mengesahkan Allah. Nggak ada kita persekutukan dalam tujuan-tujuan itu. Kemudian malikiyatuhu likulli syai'. Kita juga dimiliki oleh Allah dalam segala sesuatu. Kita ini punya Allah semuanya. Kalaupun kita mengabdi kepada Allah. Bahwa seorang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa menggabungkan antara cinta dan takut di dalam hatinya. Allah bilang dalam Al-Qur'an itu, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia yang mengambil andad, sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai itu andad tadi seperti mereka mencintai Allah. Ada orang, ini kan HP bisa jadi sekutu bagi Allah. Kita cinta sama HP melebihi cinta kita sama Allah. Waktu azan masih kita pegang. Ini namanya kita menjadikan Allah itu andad, sekutu bagi Allah. Mencintai itu melebihi cinta mereka kepada Allah. Kemudian walladzina amanu, tapi Allah bilang orang-orang yang beriman asyaddu hubbal lillah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua. Lihat di Al-Qur'an. Kemudian kita disuruh takut sama Allah, ada dari dalam Al-Qur'an, ada surat Al-Imran ayat 175. Wa khafuna in kuntum mu'minina. Kalian tuh harus takut jika kalian orang beriman. Yang jadi masalah Pak, akar masalahnya itu bagaimana bisa menggabungkan antara cinta dan takut di dalam hati. Kalau hubungan kita sama manusia nih Pak, hubungan manusia, sangat mustahil kita bisa menyatukan cinta dan takut di dalam hati kita. Gini loh Pak, kalau kita cinta nggak mungkin kita takut. Kalau kita takut sama orang itu, nggak mungkin bisa cinta. Sementara Allah nyuruh kita menggabungkan cinta dan takut. Kalau hubungan kita sama manusia, Pak, saya takut sama orang itu, nggak mungkin bisa saya tumbuh senang atau cinta sama orang itu. Bapak cinta sama istri, tidak mungkin bisa tumbuh takut. Karena takut dan cinta itu kontradiksi, berlawanan Pak. Penyebabnya, kenapa kita tidak bisa menumbuhkan cinta dan takut kepada manusia dalam satu hati kita? Karena cinta dan takut itu Pak, cinta itu adalah kembalinya kepada diri kita. Kita ada kepentingannya. Ada kepentingan. Contoh begini yang paling gampang nih Pak. Ketika kita mencintai seseorang, kenapa kok kita bisa cinta kepada seseorang itu? Karena ada kepentingan dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Kita cinta nih sama seseorang, istri Bapak. Bapak cinta sama istri Bapak karena ada sesuatu yang Bapak bisa dapat. Entah kenyamanan, rasa senang, rasa tenang. Karena ada faktor itu kan. Ada penyanggahnya yang Bapak bisa mendapatkan manfaat. Ketika Bapak tidak mendapatkan ketenangan, bahkan sebaliknya, Bapak tidak mendapatkan satu yang kenyamanan, akhirnya apa? Itu berubah menjadi satu hal yang menakutkan bagi Bapak. Saya ini Pak, ada seseorang, dia cinta kepada seseorang. Itu kan kenapa? Kembalinya kan kepada kita. Ketika saya mencintai dia, saya akan dapat rasa nyaman, rasa tenang, rasa nyaman, indah, enak. Kan begitu. Jadi baliknya apa? Hawa nafsu kan? Hawa nafsu. Kembali kepada diri kita. Begitu juga pada saat kita takut. Kenapa? Karena kita takut. Takut kepada seseorang, kenapa? Bisa memberikan mudarat, kerugian bagi diri kita. Lalu, apakah ini bisa dengan Allah Subhanahu wa taala?
Kenapa kita tidak bisa menyatukan antara cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah nyuruh menyatukan itu. Begini Pak. Kalau kita cinta kepada manusia, takut sama manusia, itu namanya raddul fi'li syarti. Ada dorongan perbuatan tapi berupa syarat. Artinya apa? Ada penyangga. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bisa nerapin kayak begitu Pak. Hubungan kita sama manusia bisa kayak gitu, tapi hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Orang yang ngerti makna uluhiyah, orang yang ngerti makna keesaan Allah, orang yang ngerti makna ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya dia bisa menjadikan cinta dan takutnya itu bersemayam di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak punya kepentingan apapun yang balik kepada dirinya. Begini. Allah ciptakan manusia. Ruh itu yang ada di diri kita, itu kan pengennya ke Allah Pak. Ruh itu pengennya dekat sama Allah. Kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan kita fitrahnya itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi kan. Fitrahnya kita ini rindu, cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrahnya kita. Terlepas kita ada harapan, ada rasa takut, ada rasa cemas, terlepas itu. Tapi fitrah kita kan begitu Pak. Ruh ini rindu sama Allah. Ruh kita ini kalau kita bisa bicara sama dia, ruh ini punya kerinduan sama Allah. Kenapa? Karena ada persaksian sebelum kita ada mengisi jasad kita. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Ruh ini rindu Pak sama Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat kerinduan ruh? Karena hawa nafsu kita begitu tebal dalam hati kita. Ruh itu punya kerinduan. Makanya kalau kita diam, kepengen ke masjid, kepengen. Ruh itu menggebu-gebu Pak, dekat Allah. Kemudian fitrah kita juga emang cinta sama Allah. Tapi ketika kita cinta sama Allah, nggak ada sesuatu yang pengen balik ke kita, tidak. Gimana memahami ini? Nah, untuk lebih jelas dalam memahami ini Pak, ada analogi yang bisa kita pakai. Pernah ngelihat anak kecil sama ibunya? Cinta dan takut itu bisa ada dalam anak kecil tadi. Sekalipun ibunya marah, anak kecil itu tidak benci pada ibunya, tapi cinta pada ibunya. Kan begitu. Ibunya marah, kamu yang baru gini, nakal kamu gini. Anak kecil tadi tidak benci, tapi tetap cinta pada ibunya. Ketika kalau ibunya pergi, nangis dia. Ya kan? Takut anak kecilnya nih, dimarahin ibunya, tapi tidak benci, justru cinta. Kenapa? Dalam hati dia berkumpul antara cinta dan takut. Kenapa? Anak kecil. Kalau udah gedean dikit baru udah benci sama bapaknya. Kalau dipukul benci dah. Begini gua kabur. Kalau masih kecil, masih suci, masih murni, itu nggak ada Pak. Walaupun orang tuanya, ibunya marah sama dia nangis, tapi dia kalau ibunya pergi, dia rindu sama ibunya. Dia cinta. Kenapa? Karena dia tidak punya kepentingan apa-apa di balik cintanya. Jadi masalahnya itu kan kita cinta kepada Allah, tapi ada kepentingan, ini jadi masalah. Cinta sama Allah itu seharusnya tidak punya kepentingan. Kenapa? Kita sadar diri kita dimiliki sama Allah. Emang kalau cinta sama Allah, fitrah kita pun cinta sama Allah. Ruh kita pun keberadaan ruh ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Kita takut cinta sama Allah, tapi terlepas kita punya harapan, kita punya karena azab, bukan itu, bukan. Kita cinta sama Allah itu bukan karena azab, bukan karena pengen surga, tidak. Emang fitrah kita mencintai Allah, sama seperti anak kecil tadi. Dan ini kita bisa lihat Pak, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafus soleh terdahulu, gimana mereka itu
sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta sekali kepada Allah. Mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena mereka punya masalah, bukan. Karena memang Allah yang berhak untuk disembah. Jadi gini loh Pak, jangan karena kita punya masalah kita sholat. Kita ngadep Allah itu emang Allah pernah disembah, bukan karena ada masalah, bukan. Bukan karena persoalan. Kita baca Quran, kita zikir karena ada masalah, ada persoalan, atau ada keinginan, tidak. Para sahabat itu semacam itu Pak. Begitu juga lihat Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ketika dia sakratul maut, dia katakan apa? Rabbi uhnubni khanqatika fawa'izzatuka innaka la ta'lamu anna qalbi yuhibbu. Tuhan, cekik aku demi kemuliaan-Mu. Engkau sungguhnya mengetahui bahwa saya mencintai-Mu. Jadi Mu'az bin Jabal sakratul maut itu bukan karena takut dia mati, bukan. Minta sama Allah, ya Allah, saya cinta sama kamu, jangan kamu matiin saya. Tidak. Hati kamu tahu bahwa saya mencintai. Saya mencintai ya Allah. Cekik saya, karena saya cinta kamu. Coba dilihat Imran bin Husain, ulama terdahulu, salasina aman waqad asabathul maradul adal, 30 tahun menderita penyakit tulang Pak. 30 tahun menderita penyakit tulang, dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lihat, tinggal kulit sama tulang doang, daging itu udah nggak ada. Imran bin Husain itu. Sampai suatu saat saudaranya datang nengokin dia, nangis melihat keadaannya Imran bin Husain. Apa kata Imran bin Husain? Mayabkika, apa yang membuat kamu nangis? Kalau keadaan kamu yang buat saya nangis. 30 tahun kamu ngegeletak, tinggal tulang sama kulit doang. Begini kamu, tapi wajah kamu tetap tersenyum. Jadi Imran bin Husain itu 30 tahun ngegeletak Pak, tinggal tulang sama kulit, tetap senyum. Faqala wa Imran bin Husain. Apa kata Imran bin Husain? La tabki fa inna ahabba uhibbuhu ilallahi ahabbahu ilayya. Kamu gak perlu nangis. Gak perlu nangis. Saya senang apa yang Allah senang sama saya. Allah senang saya sakit, saya senang sama Allah. Senang begini. Tuh, begitu seorang hamba tuh Pak. Orang yang ngerti uluhiyah, tauhidnya itu sih. Orang yang ngerti ubudiyah, penghambaannya sama Allah itu luar biasa. Ya Allah senang nih. Saya sakit, kata Imran bin Husain. Allah senangnya saya sakit. Saya senangnya ikut senangnya Allah. Bukan Allah yang disuruh ikut senangnya saya. Saya mau senangnya sehat. Kita kan begitu nih. Kita sakit nih. Allah senangnya kita sakit. Ya saya senangnya saya ikut senangnya Allah. Bukan Allah yang kita suruh ikut senangnya saya. Emang yang Tuhan yang ngatur alamnya siapa? Kan Allah. Ini orang yang ngerti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Maka kita belajar dari ulama-ulama saleh terdahulu. Kita kan baru sedikit diberikan sama Allah keadaan yang gak enak. Wah, ya Allah, kenapa sih? Apa dosa-dosaku? Kan gitu kan. Kan gitu, apa salahku? Jadi kita nyanyi kadang-kadang. Kemudian apa ya Allah Tuhan begini, kenapa jadi begini? Padahal mau udah, kayaknya saya mau udah lempeng-lempeng banget, saya mau sholat udah pernah tinggal, kayaknya apa ya aku begini. Ama Allah senang begitu kadang gitu. Yang ngatur kadang senang susah kan Allah yang gitu. Emang kita yang bisa ngubah? Salah. Ustaz kan itu ada, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah nggak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak merubahnya. Kalau kaum itu bisa merubah nasibnya sendiri, berarti dia punya kekuatan yang sama dengan kekuatannya Allah. Salah kita memahaminya. Lu kalau Allah nggak mengubah, emang nasib lu. Karena kalau lu nggak mengubah jadi orang kaya, tetap aja lu miskin. Nggak bisa Pak. Berapa banyak orang mau merubah nasibnya jadi orang kaya tetap miskin aja. Ini orang kaya nih, mau dirubah nasibnya jadi miskin, tetap aja kaya. Sulit. Karena kaya miskin itu emang udah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya semua mati orang. Nggak ada yang mau dagang. Orang punya duit semua. Miskin semua juga mati.
Siapa yang mau beli? Orang nggak punya duit, orang miskin. Nggak ada kaya, ada miskin. Hukum Allah bisa jalan, zakat, sedekah itu bisa jalan. Kan gitu. Ujiannya ada juga. Orang kaya diuji nggak sombong, orang miskin diuji juga. Kan gitu loh. Jangan sampai ngeselin orang. Ini penyakit orang miskin cuma ngeselin orang. Semuanya udah ujian gitu. Ada ujian. Jadi ada ujian, ada hukum Allah yang diterapkan begitu. Lihat, yang menciptakan keadaan itu kan Allah. Yang menciptakan keadaan sakit ya Allah. Kita nih udah fit banget, udah sehat gitu. Kalau Allah ngasih keadaan sakit, kadang ada sebab kita masuk angin. Tapi kalau Allah ngasih sehat, kita buka baju, hujan-hujan gak masuk angin. Yang ngasih sakit, sehat itu Allah. Maka Imran bin Husain dia katakan apa? Uhibbuhu ilallahi ahabbahu ilayya. Saya senang apa yang Allah senang. Jadi yang repot itu apa? Senangnya kita harus sama dengan senangnya Allah. Kita kan baru sedikit tuh, ya Allah tolong gitu sehatin ya Allah gitu. Kalau kita ajak ke masjid orang suruh doain supaya kita sehat. Bahkan ustadznya kiainya ngomong, ya mudah-mudahan masjid ini jemaahnya semua sehat. Ya, lah dokter mati nggak ada kerjaan, apotek tutup. Ada sakit tuh kenapa? Dokter bisa hidup, apoteker bisa hidup, tukang obat bisa hidup. Jadi kan saling menunjang, Pak. Kalau semuanya kita sehat, maunya udah nih kata kiai selalu nih saya doain sehat semua, ya. Dokter kerjanya apa? Rumah sakit tutup, belum ada yang sakit. Tapi kan Allah kasih ada sakit, keadaan sakit. Allah kasih keadaan sehat. Kenapa? Emang ada yang harus kerja, ada yang harus dapat uang dari situ, ada yang harus dapat rezeki dari situ. Maka senangnya kita harus sama dengan senangnya Allah. Itu boleh itu kita bapak doa nih, ya Allah tolong kita semua nih yang mudah-mudahan dipanjangin umurnya. Nah itu kalau dikubur gimana makannya? Karena yang harus makan dari situ, dari kita mati. Yang tukang kembang bagaimana? Tukang papan bagaimana? Kan hidupnya dari situ. Nah kalau semuanya hidup panjang umur sampai hari kiamat, jadi nanti gimana kerjanya? Makanya gimana tukang kembang, makanya gimana tukang papan, tukang kain kapan gimana? Kan gitu. Jadi sudah senangnya kita harus sama dengan senangnya. Lihat Mu'adz bin Jabal tuh kayak gitu. Begitu juga lihat Bapak, lihat bagaimana para sahabat bisa bersabar dengan aneka macam azab, aneka macam ujian yang sangat luar biasa. Bilal Al-Habsyi itu Pak, ditindihin sama batu, dijemur siang malam. Mekah itu panasnya kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius Pak. Bapak basah keluar kering. Kalau lagi panas itu Bilal dijemur. Ahad, 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 Allah satu, Allah satu, Allah satu. Dia cinta kepada Allah, memang dia cinta. Kenapa? Dia mengatakan la ilaha illallah, dia tidak punya tujuan apa-apa. Kita kan enggak. Zikir la ilaha illallah supaya sakti kayak Lingdarma. Oh, bisa begini. Iya. Tulus. Gitu. Kita jujur sama Allah, jujur. Kejujuran kita sama Allah. Jujur kita lihat Bilal Al-Habsyi, lihat para sahabat. Sumayyah itu Pak luar biasa. Bapak ibunya ditarik kakinya sama kuda 4 penjuru kuat sampai putus. Luar biasa. Kenapa? Dia tetap meluk agama Islam, dia tetap beriman sama Allah. Tuh, uluhiyahnya dia luar biasa. Benar-benar dia mengasahkan Allah SWT. Kenapa? Dia beragama tidak punya tujuan kepentingan pribadinya. Para sahabat sudah melakukan itu semua, Pak. Maka Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, timbul iskal, timbul satu masalah, mungkin pertanyaan di benak kita. Pertanyaannya harus kita tahu, jawabannya pun harus kita tahu. Tapi Ustaz, ada kan di dalam hadis Rasulullah di riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim, ahabbullaha
bima yughzukum min ni'ami wa ahabbuni li hubbillahi iyaya. Kalian cintai Allah karena Dia sudah memberikan kenikmatan kepada kalian. Kalian cintai aku seperti kalian mencintai Allah. Jadi kita mencintai Allah itu kan bukan karena Allah ngasih sama kita. Ini yang perlu dipahami di pertanyaan ini, hadis ini, Pak. Begini, kalau kita itu mencintai Allah bukan karena adanya pemberian. Kalau Allah nggak ngasih kita, emang kita berhenti mencintai Dia? Kan enggak. Kita beribadah sama Allah bukan karena Allah kasih nikmat ke kita, bukan. Kalau Allah nggak kasih nikmat, kita jadi berhenti dari ibadah. Tapi maksudnya, ketika Allah kasih nikmat, seharusnya kita lebih mencintai Allah. Bertambah cintanya, itu maksud Nabi. Bukan kita disuruh mencintai karena Allah ngasih nikmat ke kita, bukan. Kita seharusnya cintanya bertambah sama Allah setelah datangnya nikmat tadi. Nih orang udah senang sama kita kasih, semakin itu seharusnya makin senang, begitu loh. Kata Nabi begitu maksudnya. Bukan kita cinta itu karena ada tujuan, karena pemberian, bukan. Cinta itu harus tulus. Orang mencinta itu kan tidak punya tujuan apa-apa, Pak. Ketika kita mencintai bini kita, Pak, istri kita, bini kita ngomong begini, kita melakukan karena cinta, kita tidak punya tujuan apa-apa. Supaya dia begini, supaya dia dicinta. Cinta itu kan begitu. Jadi Rasulullah ngomong sama kita, kamu seharusnya semakin cinta sama Allah. Apalagi udah banyak pemberian-pemberian udah Allah kasih. Udah banyak pemberian Allah kasih, kok lu gak bisa tumbuh rasa cinta? Bagaimana sih? Kita bisa mencintai anak kita bisa mencintai bini kita, tapi kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Ini yang maksud Nabi itu begitu, Pak. Bukan berarti kita mencintai Allah karena pemberian, bukan. Emang kita dasarnya cinta sama Allah. Adapun kita berharap, ya kita pengen masuk surga, berharap takut masuk surga, itu bukan karena kita menggabungkan karena cinta itu punya tujuan, tidak. Kita harus murni cinta. Kalau itu bukan karena jangan dilibat-libatkan ke cinta, bukan. Jadi gini loh, saya mencintai Allah karena saya pengen masuk surga, sama. Kalau nanti surga nggak ada, nanti kita nggak bisa mencintai Allah. Cinta Allah itu karena memang fitrah kita, ruh kita itu mencintai Allah. Kita ini dimiliki sama Allah, kita ini hambanya Allah, begitu. Kita takut sama Allah, bukan karena ada nerakanya Allah, bukan. Gue takut sama Allah, ada nerakanya. Ya pernah saya katakan, kita itu kalau orang takut sama neraka, itu justru orang itu orang yang lalai dari Allah, orang yang nggak ingat Allah. Kita itu takut itu sama Allah, bukan nerakanya. Gini loh, Pak, saya megang golok, Bapak jangan takut sama goloknya, takut sama sayanya. Karena kita takut sama goloknya, akhirnya lupa sama Allah. Dia mau nerakanya, Allah kasih neraka kamu lihat. Kita takut menerakanya, seharusnya kita takut sama Allah. Kalau kita takut menerakanya, orang ini termasuk orang yang lalai sama Allah. Seharusnya kan kita suruh ingat Allah, selalu ingat Allah. Kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu dia bilang kepada Aisyah dan Bilal, Rasul itu selalu beribadah begitu, beribadah. Sampai ditanya, kamu kan dosa udah diampuni, dosa yang kemarin udah diampuni, yang bukan akan datang udah diampuni, masih aja ibadah. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Apa tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi kita beribadah ini sebagai rasa syukur. Syukur kita bahkan perlu syukur lagi, karena kita bisa ibadah ini dikasih petunjuk sama Allah. Udah itu digerakin anggota tubuh kita, kemudian hati kita juga diarahin sama Allah. Ini syukur, perlu syukur lagi, Pak. Makanya kan kalau dalam hikam itu tidak boleh berbangga dengan ibadah yang kita kerjakan, karena ibadah itu atas pertolongannya Allah, bukan karena kita sendiri. Kadang-kadang kan kita sering ngomong nih, gua kalau gak gua paksain sholat, gua gak bisa sholat, gua paksain aja.
Justru lu sholat itu karena pertolongan Allah, bukan karena lu hebatnya lu. Berapa banyak orang yang pengen sholat tapi tidak bisa sholat. Orang stroke pengen banget tapi nggak bisa. Jadi karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa gerakan badan kita bisa gerakan ini. Allah kasih petunjuk kita, hati kita diarahkan sama Allah. Maka ketika kita sholat, jangan bangga dengan sholat kita, bersyukur Allah, Allah kasih pertolongan. Justru tambah cinta kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dari mana Imam Ibnu Athaillah mengatakan hikmah yang semacam ini? Beliau mengambil dari sebuah ayat Al-Quran surat Al-Had ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia yang menyembah Allah hanya sebatas huruf. Hanya orang yang menyembah Allah sebatas huruf, alif lam lam ha. Tapi dia tidak mengerti dengan Allah yang disembah. Di surat Al-Hajj Allah katakan, fa in asabahu khairun atma'anna bihi. Kalau dia dapat kebaikan, dia tenang hidupnya. Tenang. Wa in asabathu fitnatan inqalaba ila wajhi. Kalau dia dapat susah, udah balik dia. Gua sholat masih begini aja. Gua ngaji masih begini aja, keadaan gak berubah. Udah balik dia nih. Khasirat dunya wal akhirah, orang ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, di kerugian yang nyata. Artinya banyak kenapa orang itu bisa berbalik begitu Pak. Kadang dia nyembah Allah, kadang dia enggak, kadang dia maksiat, kadang dia dosa. Kalau lagi enak dia ibadah, tapi kalau lagi pikiran bermubat dia buat dosa. Kenapa? Karena orang ini nyembah Allah hanya sebatas huruf. Banyak orang nyembah Allah sebatas huruf. Datang ke masjid sebatas huruf. Ketika datang ke masjid itu bukan karena pengen cari ridha Allah, bukan karena pengen dekat sama Allah, bukan. Karena ada tujuan, ada kepentingan pribadi yang dia dapat, tujuan pribadi yang dia dapat. Bukan murni karena pengen dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang wa minan nasi may ya'buduna Allah ala harfin. Ini orang-orang yang nyembah Allah hanya sebatas huruf. Kadang nggak tahu gitu yang disembah itu gimana. Kalau dia dalam sholat dia tenang, udah senang dia, senang kan gitu. Wah, tapi kalau lagi misalnya susah, udah, wah gimana mau sholat, bosan, mikirin beras nggak ada, bikin utang begini. Ini orangnya nyembah Allah hanya sebatas huruf. Mau keadaan susah kek, mau keadaan seneng kek, kita sembah-sembah aja. Nggak ada kaitannya seneng sama susah. Nggak ada kaitannya keadaan apa kita lagi kayak gimana, mesti sembah-sembah. Ya orang yang nyembah Allah bukan hanya sebatas huruf. Tapi orang yang nyembah sebatas huruf pengen cari ketenangan. Contoh gini Pak, ini saya dagang nih. Ketika dagang supaya laris, saya mau tahajud nih. Tahajud. Kalau laris, saya senang, tenang. Wow. Tapi kalau tahajud nggak laris, berhenti itu saya tahajud. Berhenti tahajud. Dan tahajud nggak salah-salah Ustaz, tahajud 40 hari, duhanya 40 hari, dagang masih begini-begini aja, nggak ada perubahan. Untuk-untukan apa ini bos? Apa ini? Berhenti itu tahajud kita, duha kita berhenti, tahajud kita berhenti. Tapi kalau misalnya dagangnya lancar, terus biar makin lancar. Kalau golok makan biasa makin tajam. Terus tahajud itu duha, terus nggak pernah tinggal. Dia orangnya nyembah Allah hanya sebatas huruf. Kenapa? Ketika dia nyembah Allah ada kepentingan dari Allah. Udah pasrah itu urusan terus. Urusan apa namanya? Mau bagaimana kayak mungkin urusan Allah. Kita nyembah Allah, nggak ada kaitannya sama keinginan kita. Jadi kita gini loh Pak, yang sering saya ngomong, Allah itu Tuhan yang punya kita, yang milikin kita. Jangan diatur-atur, biar dia yang atur kita. Kita kan suka ngatur-ngatur sama Tuhan. Kepengennya kaya, gak pengen miskin. Pengennya seneng, gak pengen mau sedih. Pengennya tawa, belum gak pengen nangis. Kepengennya yang enak-enak, gak pengen yang pahit.
Kita ngatur gitu. Padahal setiap sholat kita sudah ngasih pernyataan sama Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan yang ngatur seluruh alam. Tapi kadang-kadang kita ngatur. Ya Allah, larisin dagang saya. Kalau bisa nih, pas saya datang, udah pembelinya banyak. Kalau pas siang saya udah pulang, jadi gue sampai sore. Jadi kita ngatur-ngatur tuh, caranya diatur. Allah itu caranya begini ya Allah. Saya punya masalah ya Allah, kalau bisa nemu duit kayak ya Allah sekoper gitu. Kita atur caranya itu supaya Allah itu gini loh. Padahal dalam sholat kita selalu buat pernyataan kan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahkan lebih gilanya lagi, kadang-kadang Allah itu kita suruh-suruh. Ya Allah, ini bentar lagi tanggal 5, Allah nggak punya kredit motor, gimana caranya ya Allah? Nah, kita yang kredit motor, Allah yang disuruh bayar. Gitu yang kredit motor, kita kredit mobil, ya Allah tolong lunasin utang saya. Nah kita yang utang buat enak-enak kok ya Allah yang disuruh bayarin. Nah, kita kan jadi gila gitu. Kita lagi apa sih mau Allah begitu kadang-kadang kira-kira gitu. Nah kadang coba Pak, coba. Ketika kita ibadah itu ikhlas. Satukan antara cinta sama hati. Kenapa kita bisa cinta manusia? Karena kita punya kepentingan. Kita ini sementara sudah fitrah kita ini cinta sama Allah. Ruh kita juga cinta sama Allah. Kita difitrahkan rindu dan cinta sama Allah. Kita juga takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan satu? Kenapa? Tidak ada faktor yang menyanggah kita cinta. Tidak ada kepentingan apa-apa di balik cinta itu. Benar-benar cinta. Kayak anak kecil. Gak ada rasa, gak ada tujuan-tujuan apa dia, tidak. Benar-benar cinta, benar-benar dia punya rasa takut. Kira-kira kayak begitu kita sama Allah. Bisa kita menggabungkan. Kalau kita punya kepentingan, cinta kita sama Allah karena ada kepentingan masuk surga, cinta kita sama Allah karena kepentingan dunia kita, gak akan bisa nih cinta, takut juga akan masuk situ. Begitu juga kita takut sama Allah karena takut sama nerakanya, gak akan bisa cinta itu akan masuk. Ketika kita cinta tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada kepentingan buat diri kita, baru cinta dan takut itu bisa menjadi satu dalam hati kita. Jadi, kalau kita nih cinta sama Allah karena kepengen kaya, cinta, takutnya nggak ada deh, nggak ada gitu kan. Cinta sama Allah karena kita pengen selamat hidupnya, pengen kaya, pengennya bahagia, pengen mati masuk surga, kan gitu. Takut itu nggak ada sama Allah. Begitu juga kalau kita takut masuk neraka begini nanti saya baru masuk neraka nanti begini gimana yang saya dipenggal, saya dibakar begini. Cintanya tidak ada. Gak akan bisa tumbuh rasa cinta Allah. Tapi bisa tumbuh ketika tidak ada tujuan yang untuk kepentingan pribadi kita. Waduh nanti gue sengsara. Itu pribadi kita nih kebaliknya. Takutnya itu. Ini gak akan bisa nyatu cinta dan hati kita. Baik, itu aja kajian syarah hikam kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Ya.